Welcome to YouTube channel Nevermog. Nah, kali ini kita akan mereview Masters of the Universe Origin. Ya, ini serial action figure He-Man ya, alias Masters of the Universe. Serial Origin yang disamakan dengan vintage-nya. Desainnya mulai dari kemasannya, gambar segala macam ini mirip banget dengan vintage-nya dahulu waktu tahun 80-an. Ya, cuman beberapa fitur udah berubah karena yang modern ini udah beda, nggak kayak yang kuno. Ya, cardetnya ini juga disesuaikan grafisnya dengan yang versi vintage, tapi ini sebenarnya bukan yang pertama kali sih. Nah, ini ada serial Masters of the Universe Classic. Ini seri sebelum Origin, ukurannya lebih gede, tapi kemasannya sama. Sampai ukuran kemasannya itu juga mirip-mirip. Ya, mulai dari desain sampai ukuran kemasan itu cuman beda-beda dikit lah, beda-beda tipis tuh tingginya nih, bisa dilihat. Ya, ini hanya beda beberapa senti, beberapa mili saja antara seri klasik dengan Origin. Desainnya sama. Ini konsepnya sebenarnya mirip ya, jadi dia mengangkat tema vintage gitu, cuman beda desain. Yang Origin itu lebih mirip vintage-nya daripada yang klasik. Ya, ini yang Skeletor, ini adalah musuh abadinya He-Man, ini juga sama, ukurannya hampir sama, maksudnya beda-beda tipis lah kalau ukuran kemasannya. Cuma padahal figurnya bedanya lumayan kelihatan, kayaknya antara 5 inch dan 6 inch nih ukurannya. Nah, ini lagi bedanya kalau yang klasik karena untuk kolektor kartonnya lebih kuat, kalau yang Origin sih lebih lembek karena dia memang tujuannya untuk dibredel, dibuka, dibuat mainan untuk anak-anak. Nah, ini ada unpunch. Nah, yang ini udah bolong, sudah digantung soalnya di toko mainan, udah dibolongin. Nah, kalau yang untuk seri kolektor, bolongannya itu ada plastiknya untuk memperkuat supaya nggak gampang sobek gitu kalau digantung ya. Ya, ini sekarang kita buka saja Masters of the Universe Origin. Ya, ini kita lihat figur He-Man-nya dulu. Ini figurnya bantet kayak vintage-nya, ini di belakangnya tapi ada tempat untuk pedangnya. Kalau yang vintage nggak ada. Ini kalau yang Skeletornya kostumnya mirip sih dengan vintage-nya. Nah, ini pedangnya nggak ada tempatnya, jadi langsung saya masukin gini aja ke strappingnya. Ini mirip banget dulu yang vintage, saya juga cara masangnya kayak gini. Waktu masih anak-anak main-main. Ya, ini sekarang kita lihat kapaknya. Kapaknya lebih polos ya desainnya daripada yang vintage. Tamengnya juga. Nah, sekarang kita lihat artikulasinya. Ya, ini lebih lincah pastinya daripada yang vintage. Ini bisa mekhangkhang alias bisa split. Tangannya juga, bahunya dan kakinya itu bisa pose melebar gini ya. Ya, cuman ininya sama, dia bisa berputar, tapi yang baru sekarang ada artikulasi sikut, lengan, dan ini tangannya juga selain bisa muter, dia juga ada pivotnya gitu, bisa mendongak dan merunduk. Yang sebelah satunya juga sama, cuman sayangnya pivotnya yang ini kok nggak ke atas ke bawah ya pivotnya ya, kurang pas sih. Nah, ini untuk kakinya, ini bisa pose duduk. Pahanya tidak bisa berputar, tapi putarannya itu di dengkulnya dia bisa nekuk. Kalau yang vintage dulu nggak bisa. Nah, ini bisa diputar nih dengkulnya, jadi pahanya nggak bisa berputar tapi dengkulnya yang bisa muter. Nah, ini pose duduk yang vintage kayak gini dulu. Ya, selain dengkulnya itu yang bisa berputar juga pergelangan kakinya. Jadi selain bisa menjinjit seperti ini, itu juga bisa berputar. Nah, ini juga pergelangan kakinya itu ada pivot jointnya ya. Jadi dia itu tapi saat searah, pivot jointnya diagonal, nggak leluasa atau horizontal. Jadi dia agak unik sih. Nah, ini arahnya
satu arah diagonal. Tapi bisa dipasin sama posenya dia berdiri sesuai mengikuti artikulasi dengkulnya yang di atasnya itu. Ini coba kita berdiriin dengan posisi agak mekangkang. Kalau dulu yang vintage nggak bisa terlalu mekangkang. Nah ini kita posisikan dulu dengan pivot joint telapak kakinya supaya bisa menapak di tanah dengan rata, jadi berdirinya bisa lebih kokoh. Ya, bisa berdiri dengan kokoh, gampang kok. Mantap, sip. Ya, ini kalau yang kuno dulu nggak bisa berputar sama sekali kakinya sih, karena pakai karet. Jadi dulu tapi ada fiturnya, dia bisa mental gitu pinggangnya, bisa untuk mukul. Ya ini tongkatnya Skeletor, ini lebih kaku ya. Kalau yang vintage dulu lentur banget kayak karet. Nah kalau Skeletor ini artikulasinya mirip dengan He-Man. Dia bisa mekangkang, split juga, bisa melebar juga lengannya, sama seperti He-Man tadi. Kalau Anda bisa lihat joinnya. Nah ini uniknya seri Origin sih, nanti ini bisa dibongkar dan ditukar-tukar partnya. Nah tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Ini kita yang artikulasi standar dulu. Ya jadi sikut pergelangan juga sama seperti He-Man, dan pergelangannya juga bisa mendongak merunduk gitu tangannya, yang apa sih istilahnya itu ya, pokoknya begitulah. Nih bisa begini nih satunya juga. Nah ini pose tangannya yang sebelah kiri membuka, sebelah kanan menggenggam. Ini benar-benar mirip dengan vintage-nya, karena dulu vintage-nya juga seperti ini. Pinggangnya juga bisa berputar tapi tidak bisa membal. Kalau yang vintage karena ada karetnya dia bisa membal, jadi fiturnya itu power fist gitu, power punch gitu namanya. Ini juga bisa berputar. Dengkulnya juga sama, bisa berputar. Pergelangan kakinya juga bisa berputar dan juga bisa menjinjit, dan pivot jointnya sama seperti He-Man. Ya, ini desainnya juga sama seperti yang vintage ya, kakinya kaki binatang, kaki hewan. Nah, misalnya kalau yang di klasik ada yang versi sepatu Skeletornya, yang Filmation. Ya, ini kita coba berdirikan dulu. Di pose dulu supaya bisa menapak tanah dengan mantap. Ya, mantap. Bisa ternyata, gampang kok. Ya, He-Man and Skeletor. Wah, ini serial favorit saya ini. Ya ini aksesoris-aksesorisnya, ini perisainya mirip dengan vintage, cuman agak lebih polos sih. Kalau yang vintage dulu itu lebih ada timbul tenggelam, ada kayak lebih banyak guratannya gitu. Kapaknya juga ini polos kalau di sini detailnya. Kalau yang vintage itu ada kayak guratan-guratan detail gitu ya di kapaknya. Ya. Dan ini Sword of Power, pedangnya, pedang ciri khasnya He-Man. Lah ini menariknya, ini fiturnya sama seperti yang vintage kuno dulu, dimana pedangnya He-Man dan Skeletor ini bisa digabungkan. Jadi ceritanya zaman dulu itu Sword of Power itu kayak kunci rahasia untuk masuk Castle Grayskull, istana tengkorak ini. Nah supaya bisa dipakai sebagai kunci harus disatukan dulu pedangnya. Jadi He-Man dan Skeletor harus bersatu dulu, menyatukan pedangnya. Nah ini baru dia bisa membuka rahasia pintu kastil Grayskull. Ya, ini mirip seperti yang vintage-nya juga seperti ini, cuman bedanya ya ini di ukuran ya. Terus gagangnya itu juga ada lebih bengkok yang ini. Ya, ini juga bisa dilepas. Lebih keras sih plastiknya kalau yang Origin sini. Kalau dulu senjatanya itu lebih kayak karet-karet gitu plastiknya. Ini kapaknya juga
lebih mantap gitu rasanya daripada yang vintage sih kalau dari bahan ya. Nah, ini kita pegang dulu. Nah, karena pedangnya separuhan, jadi terlihat bagian belakangnya itu ada kayak bolong-bolong gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi dalamnya He-Man gitu masih kelihatan bentuk pedang, tapi kalau dari sisi luar kelihatan bolong-bolong. Ini kita pasang perisainya. Ini juga caranya sama seperti yang vintage ya perisainya. Jadi diselontopkan ke jari-jarinya dulu, baru diklipkan ke lengannya. Nah, kalau yang Skeletor, kalau pedangnya Skeletor kebalikannya. Kalau dari sisi dalamnya Skeletor malah kelihatan bolong-bolongnya. Nah, kalau dilihat dari sisi luarnya Skeletor baru kelihatan bentuk pedangnya. Ya, resiko pedang paruan itu ya kayak gini. Nah, ini kalau posenya ada dapan gini baru bagus. Kalau sejajar gini satu kelihatan pedang bolong. Nah, pedang bolong lawan pedang bolong kalau gini. Ya, ini agak susah kalau Skeletornya harus megang tongkat pakai tangan kiri, karena tangan kirinya itu kebuka posenya sama seperti vintage-nya. Jadi ini kalau zaman dulu waktu saya kecil mainan yang vintage, nah ini saya cara pasangnya kayak gini. Pedangnya dipegang tangan kiri tapi dicepit dengan itunya, kayak cepitan ekstra di pedangnya tuh. Nah, jadi karena ada handle-nya itu ada semacam klip ekstranya, jadi dia bisa diselempitkan. Sementara tangan kanannya megang tongkat. Nah, kalau kayak gini bisa nih. Ya, ini sama dulu waktu masih kecil saya gini macamnya. Hei. Dan ini bukunya, mini komiknya, sama seperti yang vintage dulu kita juga dapat mini komiknya. Tiap beli figurnya dapat bonus komik. Tapi kali ini bonus komiknya ternyata sama, kembar. Kalau dulu kayaknya beda-beda sih. Nggak semua beda ya, cuman kebanyakan sih beda-beda antara He-Man, Skeletor, komiknya sendiri-sendiri. Kalau ini sama aja komiknya, yang He-Man dan Skeletor dapatnya ya komiknya yang kayak gini. Kalau yang vintage dulu beda. Nggak semua beda sih, cuman lebih variatif lah mini komiknya. Kalau ini sama persis, kembar. Cerita singkat tentang Masters of the Universe. Jadi ini mainan yang ngetop di era tahun 80-an lampau. Termasuk saya juga penggandrungnya itu dari dulu waktu masih kecil. Action figure pertama saya itu. Jadi ceritanya itu He-Man. He-Man ini kayak semacam barbarian gitu. Dan dia dapat pedang sakti, Sword of Power, yang bisa membuka pintu untuk mengetahui rahasia Kastil Grayskull. Nah, ini menariknya sejarahnya dari Master of the Universe sendiri itu apa ya, kalau bahasa Surabayanya itu nglambyar. Apa sih nglambyar itu? Jadi kayak dia itu ada banyak versi sejarahnya. Jadi antara cerita mini komik, terus cerita film kartunnya, terus cerita komik modernnya atau film kartun modernnya itu beda-beda. Jadi ada berbagai macam jenis He-Man dan sejarahnya, yang akhirnya ya para kolektor ini seneng menyambung-nyambungkan sendirilah sejarahnya, ceritanya itu. Tapi pada umumnya yang dijadikan panduan itu satu adalah mini komik, di mana He-Man itu adalah bangsa barbar yang ketemu dengan penyihir gitu, penjaga istana Grayskull, dan akhirnya didaulat jadi semacam jagoan gitulah untuk melawan Skeletor. Nah, tapi yang lebih biasanya lebih favorit
bukan favorit, maksudnya lebih banyak orang tahu itu adalah dari serial kartunnya, dimana He-Man ini punya identitas asli itu sebagai Prince Adam, Pangeran Adam. Nah, Prince Adam ini kalau dia pakai Sword of Power, pakai pedang saktinya itu, by the power of Grayskull, dia akan berubah menjadi He-Man. Jadi dari orang biasa punya kekuatan super jadi He-Man. Nah, sementara Skeletor ini juga banyak sih sejarah latar belakangnya. Salah satunya itu ada yang menceritakan dia itu iblis dari dimensi X atau dimensi apapun itu, yang nyebrang ke Eternia, ke dunianya He-Man untuk mengetahui rahasia Kastil Grayskull. Dia mau merebut kekuatan magic Kastil Grayskull. Tapi di versi modernnya diceritakan kalau Skeletor ini sebenarnya adalah Keldor. Keldor itu ternyata adalah saudara angkatnya, saudara tiri dari Randor. Randor itu adalah bapaknya Prince Adam alias He-Man. Ya, jadi perseteruan keluarga gitulah kalau versi modernnya. Ya, tapi mau apapun sejarahnya terserah lah, bisa dipilih sendiri kok. Demikian review Masters of the Universe Origins. Next episode kita akan membandingkan antara seri Origins ini dengan seri klasik. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Nevermore.